Banyak orang di Indonesia yang mencoba untuk melepaskan diri dari kebiasaan minum alkohol, dan nyatanya dia butuh bantuan untuk melakukannya. Jadi detoksifikasi ini memerlukan komitmen dan juga mungkin pertolongan medis ketika perilaku kecanduan alkohol ini berat. Tetapi pada kecanduan alkohol yang ringan, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Siwi, psikolog dari Rehabilitasi Jiwa Tirta Jiwo dari Kota Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, jadi terima kasih teman-teman sudah selalu mengikuti tayangan kami. Terima kasih sudah share, like, dan subscribe tayangan-tayangan kami, sehingga informasi-informasi tentang kesehatan mental dan rehabilitasi jiwa ini semakin meluas dan diharapkan banyak dukungan-dukungan terhadap kesehatan mental di Indonesia. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang kecanduan alkohol ya. Jadi kecanduan alkohol ini merupakan kondisi di mana seseorang ini membutuhkan alkohol sebagai konsumsi rutinitas, dan perilaku tersebut justru memiliki efek samping yang membahayakan tubuhnya dan dirinya ya. Jadi seperti kita tahu bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan ini selain bisa merusak fisik kita, itu juga mengganggu kognitif kita, juga mengganggu kemampuan dari mental kita ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang tanda-tanda Anda kecanduan dan juga bagaimana untuk bisa melakukan detox sendiri di rumah. Oke, jika Anda minum sekali-sekali dan itu Anda bisa mengendalikannya, itu mungkin lebih mudah ya. Tetapi ketika Anda melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan berikut ini, Anda mungkin pecandu dan Anda segera harus berpikir untuk bisa melakukan detoksifikasi sehingga pola-pola tersebut bisa berhenti ataupun berkurang ya, paling tidak, sehingga tidak membahayakan diri Anda dan lingkungan Anda. Yang pertama, Anda pecandu jika Anda minum alkohol di pagi hari ya. Jadi Anda menyempatkan minum sebelum Anda mengkonsumsi makanan yang lain gitu ya. Terus selanjutnya terus di situ juga pola minum Anda ini menimbulkan rasa bersalah, dan juga di sini Anda merasa perlu untuk menyembunyikan kebiasaan minum Anda. Oke, jadi itu tanda-tanda Anda kecanduan. Terus ada lagi perilaku tanda yang lain adalah Anda kesulitan untuk berhenti minum ketika Anda sudah memulai minum ya. Terus kondisi yang jelas Anda kecanduan adalah selanjutnya tentang kecanduan ini diperlukan yang pertama adalah goal setting ya. Anda perlu menetapkan tujuan Anda, kenapa Anda ingin mengurangi minum atau bahkan untuk berhenti minum alkohol ya. Jadi ketika Anda memiliki goal setting, misalnya aku ingin pola hidupku lebih sehat, aku ingin mengisi kehidupanku dengan pola-pola makan makanan yang sehat untuk tubuh saya, atau saya menginvestasikan kesehatan saya saat ini untuk kesehatan jangka panjang. Tetapkan goal itu, terus Anda perlu menetapkan tujuannya, tanggal berapa Anda perlu berhenti total ya. Jadi ini akan memudahkan Anda untuk melakukan tindakan-tindakan nyata untuk melaksanakan detox.
sudah memiliki niat dan memiliki goal setting yang jelas kenapa Anda ingin berhenti dari alkohol, Anda perlu mempublikasikannya. Kenapa? Karena ketika Anda menyampaikan niat Anda kepada teman-teman Anda, lingkungan Anda, akan muncul dukungan ya. Yang utama adalah menghindari gangguan. Artinya ketika Anda memiliki niat untuk detox, berhenti alkohol, nah ketika Anda menyampaikannya, orang-orang yang mereka memang memiliki komitmen pertemanan yang baik, dia tidak akan memaksa Anda atau mengajak Anda untuk minum alkohol. Hal ini akan mendukung tercapainya upaya Anda, gitu ya. Jadi yang pertama tadi, umumkan bahwa Anda ingin berhenti minum alkohol. Yang kedua, singkirkan alkohol dari rumah Anda. Selama masih ada alkohol di kulkas Anda, di di ruangan Anda, akses kepada alkohol ini akan tetap ada dan kemungkinan untuk Anda berhenti ini menjadi sulit karena akan timbul godaan gangguan diri sendiri untuk tetap minum. Kenapa? Pengen kesana. Oh ya, panik. Oke, selanjutnya Anda perlu mengakses informasi yang benar tentang bagaimana kondisi ketika Anda nanti berhenti minum alkohol ya. Anda bisa konsultasi dengan dokter di mana efek-efek dari berhenti tadi atau putus obat ya, yang terkenal dengan efek putus obat ini efek putus zat ini akan Anda alami ya, paling tidak seminggu Anda akan mengalami. Ketika Anda memiliki informasi yang pasti, informasi yang benar, Anda sudah memiliki gambaran apa nanti yang akan aku rasakan ketika aku berhenti minum alkohol. Anda memulai untuk berhenti ini, gejala nyata yang sudah Anda ketahui mungkin akan pelan-pelan bereaksi kepada tubuh Anda ya. Jadi untuk gejala-gejala yang ringan, Anda bisa mengabaikannya dengan mengalihkannya dengan minum putih yang banyak, dengan mengkonsumsi cemilan kecil ataupun makan buah ya, supaya pengalihan. Tetapi Anda perlu minta pertolongan ke dokter ketika Anda merasakan sakit kepala yang hebat, ketika Anda merasa mual, muntah, gemetar ya. Dan juga disertai dengan jantung berdegup kencang ya. Jadi reaksi tubuh ini yang gambarannya sampai seperti itu, Anda perlu meminta pertolongan dokter. Jika Anda merasakan perasaan ada kejang-kejang ya, ada kebingungan, bahkan ketika muncul halusinasi atau Anda merasa tidak real, Anda perlu berkunjung kepada dokter untuk menyampaikan bahwa timbul gejala yang demikian ya. Jadi dokter akan membantu Anda untuk menetralisir dari gejala-gejala fisik tadi. Adalah kondisi DT atau delirium tremens, di mana terjadi fase mengigau ya. Kondisi ini mungkin muncul dari 24 jam sampai 72 jam dari Anda minum terakhir ya. Di situ mungkin Anda akan timbul gelisah yang tinggi, Anda mengigau, Anda tidak bisa tidur, merasa sakit kepala berat dan sakit tubuh yang berat. Jadi pada kondisi yang seperti ini Anda wajib menghubungi dokter untuk meminta pertolongan medis terkait dengan kondisi Anda. Ketika dalam kondisi ini Anda tidak konsisten atau tidak memegang komitmen, selanjutnya Anda minum lagi alkohol, supaya Anda akan sia-sia. Perjuangan yang Anda mulai akan kembali lagi ke titik nol. Artinya ini akan lebih sulit ketika Anda memulai lagi ketika Anda tidak konsisten. Memiliki 1 minggu waktu di mana Anda fokus kepada kegiatan ini ya. Jadi Anda bisa mengajukan cuti atau bisa membatasi kegiatan untuk 1 minggu tersebut di rumah ya, sehingga kegiatan detox ini akan benar-benar maksimal dan mencapai hasil yang diinginkan. Selama seminggu itu tentu saja Anda perlu menyiapkan hal-hal yang penting ya,
seperti Anda selalu terhubung dengan keluarga Anda selalu memiliki cadangan makanan yang cukup, dimana makanan buah yang paling bagus. Terus Anda juga jangan melupakan tubuh butuh protein yang tinggi seperti ayam, telur, keju, masu, atau Anda bisa makan protein nabati seperti tahu atau tempe ya. Jadi jangan lupa bahwa ketika kondisi detox ini Anda membutuhkan asupan vitamin dan zat-zat yang harus yang support itu. Terus selanjutnya, ketika Anda memang berkomitmen untuk detox, Anda perlu meyakinkan diri bahwa Anda bisa melewatinya. Kondisi-kondisi yang saya ceritakan tadi ini mungkin bisa muncul beragam pada tiap-tiap orang, tetapi artinya bahwa berhenti pada proses adiksi ini akan tentu memberikan efek kepada fisik ya. Jadi kita perlu berkomitmen yang pertama dan berpikir tentang hal-hal yang lebih baik dari beralih dari kondisi kecanduan menjadi kondisi pola hidup yang sehat. Oke teman-teman, itu tadi tentang kecanduan alkohol ya. Satu waktu saya akan membahas tentang kecanduan yang lain, mungkin kecanduan pornografi atau kecanduan game online ya, atau kecanduan yang lain yang justru mengarah kepada gangguan mental. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa selalu jaga diri Anda pada pola hidup sehat. Artinya tubuh yang sehat ini akan mendukung terciptanya mental yang sehat ya. Jadi keduanya kombinasi yang memang tidak bisa berdiri sendiri, dan itu bisa dicapai dengan upaya-upaya yang nyata dari diri kita dan juga bagaimana kita menjaga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.